Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syara'a yakunna akraman nas falyataqillah wa man syara'a yakunna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah. Shadaqallah wa sadaqa rasul karim. Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muslimin rahimakumullah. Gimana kabarnya? THR-nya masih THR itu turahannya hari raya gitu loh, Mas. Kaum muslimin rahimakumullah, ya kita bersyukur di kesempatan sore hari ini kita kembali dipertemukan dalam suasana alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, satu nikmat yang luar biasa, dan kita masih diberi kemudahan oleh Allah untuk kembali bermajelis setelah sekian lama kita mungkin berlibur, ya. Karena hari raya itu kayaknya hari untuk berwisata, berhiburan, sampai disuruh ngaji bosen ya, wis bolak-balik ngaji gitu ya. Alhamdulillah kita di kesempatan sore hari ini kembali kita berkumpul bermajelis. Tentu harapannya ini adalah agar kita kembali mencas iman. Karena yang namanya iman itu yazidu wa yanqus, berkurang, bertambah, naik, turun. Kadang ada semangat, kadang ada kendor. Nah, di antara sarana agar kita itu semangat adalah ketika kita itu berkumpul dengan orang-orang soleh-solehah, sehingga kemudian menular, ya, energi positifnya itu menular kepada diri kita. Nah, dari situ kita syukuri di sore hari ini kita kembali bersua, dan karena ini masih suasana Syawal, maka di kesempatan sore hari ini kita bahas tema ini. Haruskah kita itu memaafkan, gitu ya. Kita bahas judulnya apa? Ya, haruskah kita itu memaafkan. Kita akan coba bahas itu. Ya. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin rahimakumullah, sebelumnya selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang istiqomah di dalam dinul Islam ila yaumil qiyamah. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin, suasana bulan Syawal ini rasanya sedemikian indah. Indahnya bukan karena panorama dan pemandangannya, bukan, tapi keindahnya karena tiba-tiba semua orang berendah hati untuk mengakui kesalahan dan kehilafannya, kemudian minta maaf. Ini kan menarik. Biasanya orang nggak mau disalahkan, ini kok malah semua orang tiba-tiba gimana? Ngakune salah. Itu.
Sehingga kemudian dia itu minta maaf. Dan indahnya, tiba-tiba semua orang kemudian juga berlapang dada untuk memberi maaf kepada orang lain. Kabeh-kabeh, wah, wis pokoknya Rika urung jaluk ngapura, wis tok ngapura nih, gitu kan. Masya Allah, urung jaluk ngapura, wis di ngapura nih. Gitu kan. Kok kayaknya betapa indahnya jika semua ini menjadi akhlak. Menjadi apa? Akhlak. Jadi menjadi sesuatu yang memang benar-benar melekat di dalam diri kita. Bukan hanya sekedar di bulan Syawal tok, tapi di bulan-bulan yang lain ya kita senantiasa berendah hati mengaku salah dan minta maaf, senantiasa berlapang dada untuk memberi maaf kepada orang lain. Kok kayaknya kalau ini menjadi akhlak, ini menjadi sesuatu yang sangat indah. Hanya saja sayangnya ini kalau boleh kita katakan, kok kayaknya sikap ini hanya sesaat saja. Di awal bulan Syawal. Ini kita sudah berada di paruh kedua dari bulan Syawal. Wis mulai rasane bener dewek. Wis mulai ngeyelan maning. Wis mulai ora gelem ngaku salah. Wis mulai ora gelem gampang memaafkan kesalahan orang, itu kan? Karena suasana hari rayanya sudah hilang sehingga sifat rendah hatinya untuk mengaku salah dan minta maaf juga sudah mulai luntur. Sikap lapang dadanya untuk memaafkan kesalahan orang lain juga sudah mulai hilang. Bahkan kayaknya sikap tadi kok hanya sekedar basa-basi saja. Gitu. Aku akeh luputin jaluk ngapura ya kosong-kosong gitu kan. Purpuran ya gitu kan. Tapi hanya di bibir saja. Belum lahir dari ketulusan batin, belum lahir dari kesungguhan, sehingga salaman sudah salaman, maaf sudah memaafkan, tapi sing ganjel ya tetap ganjel. Yang ada dendam, ya ada dendam. Belum menyelesaikan ganjelan antar pribadi. Kenapa? Karena kayaknya maaf memaafkan hanya seremonial saja. Kayak gitu? Kados niku? Nah ini sebagai perenungan. Nah, dari situlah yuk kita coba bahas dua pembahasan. Sore hari ini kita bahas, haruskah kita minta maaf? Dan yang kedua nanti kita bahas pula, haruskah kita memaafkan kesalahan orang lain? Jadi yang kita bahas gimana? Napa? Sing kita bahas, haruskah kita minta maaf? Dan yang kedua nanti kita bahas, haruskah kita itu memaafkan kesalahan orang lain? Nanti kalau ketemu jawabannya, harapannya sikap yang indah ini tidak cuma di bulan Syawal, tapi ayo kita jadikan itu semua menjadi akhlak yang senantiasa melekat di dalam diri kita setiap harinya. Setiap hari kita menjadi orang yang berendah hati, mengaku salah dan minta maaf. Setiap hari kita menjadi orang yang berlapang dada untuk memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin, sekarang kita mulai bahas nih, poin yang pertama. Haruskah kita minta maaf? Coba, kalau ditanyakan seperti itu, jawaban kita gimana? Harus? Harus? Kenapa? Kok harus minta maaf, kenapa? Kok dadakan kudu njaluk ngapura niku nu kepripun? Gimana? Ya, sekarang kita bahas. Setidaknya ada 3 alasan kenapa kita itu harus minta maaf. 1, kita butuh minta maaf demi ketentraman batin. Maksudnya begini, orang kalau hatinya masih hidup, orang kalau hatinya masih sehat, kok menyakiti orang lain, merugikan orang lain, sebenarnya memunculkan kegundahan, keresahan, kegelisahan. Orang kalau hatinya hidup, orang kalau hatinya sehat, kok menyakiti hati orang lain, itu rasanya ora kepenak. Gini apa mboten? Gini apa mboten? Contohnya begini. Rapat kumpulan RT.
Kebetulan ada masalah yang ternyata jadi perbedaan pendapat. Pas kita itu menyampaikan unek-unek di rapat itu, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu yang rona wajahnya berubah dan kemudian keluar dari ruang rapat. Padahal kita baru saja menyampaikan sesuatu, tiba-tiba ada orang yang langsung mukanya cemberut dan keluar dari ruang rapat. Saya tanya, perasaan kita gimana? Perasaan kita gimana? Rasanya nggak enak, resah. Nyong salah apa? Nyong salah ngomong apa? Sehingga kok ada orang ketika kita bicara kok rona wajahnya berubah dan keluar dari ruang rapat. Selesai rapat jam 15 kita WhatsApp ibu-ibu tadi yang keluar dari ruang rapat itu kita WhatsApp. Bu, ngapunten wau pas kula matur kados niki kok jenengan ketingale wajahnya tidak suka, cemberut dan kemudian keluar dari ruang rapat. Kulo si salah nopo. Jam 3 sore kita WhatsApp, jam 4 centang biru 2, tapi tidak dibales. Rasanya gimana? Rasanya gimana? Semakin gundah, semakin resah. Nyong salah apa? Iki wis diwaca WhatsApp tapi juga belum dibales. Bahkan sampai malam WhatsApp kita belum juga dibales. Walah, malam harinya kita nggak bisa tidur. Perasaan kita nggak enak. Nyong salah apa? Kiko jen nganti waya-wene wengi jenurung dibales WhatsApp nyong. Bareng esuk-esuk itu nembe ada jawaban. Mboten nopo-nopo kok Bu. Wingi pas rapat, kula niku lara untune umat. Sehingga saking ora tahane dadine aku lunga metu sekang ruang rapat. Perasaan kita jadi gimana? Lega, plong. Ini yang kita maksud. Itu baru kesalahpahaman saja kita rasanya gundah, resah, gelisah. Apalagi kita betul-betul menyakiti orang lain. Orang yang hatinya hidup itu sebenarnya nggak nyaman. Mengambil harta orang lain dengan cara batil itu sebenarnya memunculkan kegundahan, keresahan, dan kegelisahan. Itu tidak terobati kecuali ketika kita itu mengaku salah dan minta maaf. Hati ini jadi tentrem, plong. Bisa dipahami? Dari situ kalau kita ditanyakan, haruskah kita itu minta maaf? Kita jawab, iya. Kenapa? Kita butuh minta maaf supaya hati ini terasa tentram. Ini alasan yang pertama. Jadi kita butuh minta maaf. Yang kedua, kita itu butuh minta maaf demi menjaga keharmonisan, demi menjaga ukhuwah atau persaudaraan. Nah, sudah nggak usah interaksi dalam jumlah orang banyak. 2 orang saja, suami istri. Contohnya, ada perbedaan pendapat nggak antara suami dan istri? Sing kawit bojo nganti saniki jen ora tau padu, cung. Sing padu terus. Ya faktanya gitu, nggak jadi masalah. Wong kita itu 2 jiwa yang berbeda sehingga kok kemudian dipersatukan dalam ikatan nikah, ya wajar saja. Kadang ada konflik, kadang ada perbedaan, kadang ada perselisihan, nggak masalah. Asal ada yang pinter mensikapinya sehingga kemudian ibarat yang namanya rumah tangga itu ibarat bahtera, ibarat kapal yang berlayar di tengah samudra. Ya wajar, yang namanya berlayar ya kadang ketemu riak, kadang ketemu ombak, kadang ketemu gelombang, kadang ketemu badai. Kalau bisa mensikapi dengan baik, insya Allah kapal itu tidak akan sampai karam. Ning coba, kalau suami sama istri dua-duanya rasane bener dewek kabeh. Kepripun jajal? Kepripun jajal? Ya kayaknya orang nganggo suwe wis ngerti-ngerti wis tekan Bang Jo semampir. Ngapain? Ngapain? Ya ke pengadilan agama, kan seperti itu. Nah, disitulah nanti kita butuh minta maaf. Untuk apa?
Supaya yang kemarin ada konflik, ada perselisihan, ada perbedaan pendapat bisa kembali harmonis. Dua orang saja butuh seperti itu. Harus ada yang berendah hati, mengaku salah dan minta maaf. Ya entah suaminya, entah istrinya. Cuma kadang gimana? Gengsi, emoh, isin nyong wong lanang kon njaluk ngapura. Oh, rasudi. Jebul sing wadon ya nu pada bae. Nyong wong wadon kon ngalah terus, ya emoh gitu kan. Ya kalau dua orang kemudian seperti itu, ya rumah tangga akan berantakan. Makanya butuh minta maaf supaya rumah tangga kembali harmonis. Itu berdua. Apalagi dalam skop keluarga yang jauh lebih besar antara kakak dengan adik, antara paman dengan ponakan, antara mungkin orang tua dengan anak, mungkin dengan kakek, bahkan mungkin dengan yang lain. Butuh ada yang berendah hati, mengaku salah dan minta maaf supaya ukhuwah terjaga. Apalagi ini mungkin kaitannya dengan ukhuwah Islamiyah antara muslim dengan muslim yang lain, kelompok Islam dengan kelompok Islam yang lain. Harus ada yang berendah hati, mengaku salah dan minta maaf. Insya Allah ukhuwah akan terjaga. Dari situ kalau kita ditanya, haruskah kita minta maaf? Jawabannya kedua gimana? Harus. Kita butuh minta maaf demi menjaga keharmonisan dan ini yang kedua. Yang ketiga, kita butuh minta maaf demi menghindari diri dari status al-muflis. Apa? Apa? Al-muflis. Ada yang tahu apa itu al-muflis? Ya, kita coba bahas ini. Al-muflis itu bahasa gondange itu orang yang bangkrut. Apa? Orang yang bangkrut. Jadi pernah ini dalam satu hadis Nabi SAW itu bersabda, "Atadruna mal muflis?" Kalian tahu nggak siapakah orang yang bangkrut itu? Orang yang apa? Bangkrut. Ketika itu para sahabat kemudian menjawab, "Al-muflis fina ma la dirham lahu wa la mata." Orang yang bangkrut itu orang yang nggak punya harta, orang yang bangkrut itu orang yang nggak punya duit. Ternyata yang dimaksud oleh Nabi bukan seperti itu. Al-muflis mayyati yaumal qiyamati bis salat, bisiyam, bisodaqah. Orang yang bangkrut itu orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala salat. Orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala puasa. Orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sedekah. Tapi fakot satama hada, lesannya tajam, suka menjatuhkan harga diri saudaranya sesama muslim, suka mengungkap aib orang lain, suka menuduh, mencaci maki, menyakiti orang lain. Fakot doroba hada, dia bawa pahala sholat, bawa pahala puasa, bawa pahala sodakoh, tapi tangannya ringan, suka menyakiti badan orang lain. Fakot akala malahada, dia bawa pahala sodako, pahala puasa, pahala infak dan seterusnya, tapi ternyata dia juga suka mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Kata Nabi, fautiya hada bi hasanatihi wa hada bi hasanatihi, diambil pahala solatnya, dikasihkan kepada orang yang pernah dicaci maki, diambil pahala puasanya, diberikan kepada orang yang suka digerendengi, diambil pahala infak sodakohnya, dikasihkan kepada orang yang dulu utang tidak dibayar, diambil pahala umroh hajinya, dikasihkan kepada orang yang mungkin pernah kita ambil hartanya dengan cara yang batil. Bahkan sampai akhirnya pahalanya habis, ternyata orang-orang yang pernah kita sakiti itu ternyata masih pada ngantri nuntut kepada Allah. Ya Rob, dulu si fulan suka ngerendengi saya belum dapat bagian pahala ya Rob. Diambil pahalanya sudah habis, maka apa yang terjadi? Diambillah dosa orang-orang yang pernah kita sakiti itu tadi, kemudian ditimpakan kepada kita, sumaturikum binar, sampai akhirnya kita dilempar ke neraka karenanya. Inilah yang disebut dengan al-muflis. Apa? Siapa al-muflis itu?
apa kaitannya dengan minta maaf? Nah, sekarang coba kita kaitkan. Karena faktanya kayaknya lisan kita itu naik kon orang geredengi ya orang mungkin. Gitu kan. Karena yang batil. Solusinya bagaimana? Nah, inilah kaitannya dengan minta maaf. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi pernah bersabda seperti ini. Man kanat indahu madlumatun li ahihi min irdihi au min syai'. Siapa yang merasa pernah berbuat zalim kepada saudaranya, entah karena menjatuhkan martabat harga dirinya, entah karena pernah menyakiti badannya, entah pernah karena mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, Nabi pesan, fal yatahallal minhul yaum. Mintalah maaf, mintalah dihalalkan hari itu juga. Maksudnya bagaimana? Orang yang berbuat salah kepada orang lain kok kemudian dia minta maaf, besok di akhirat sudah tidak perlu ditagih lagi untuk membayar kezaliman yang pernah dia lakukan. Bisa dipahami? Dan terus nek dinten niki kula panjenengan kok berbuat salah kepada orang lain kok ora gelem jaluk ngapura, besok dituntut balas. Caranya apa? Jenengan gerendengi dumateng tiang sanes kok ora gelem njaluk ngapura. Besok ganjaran puasane jenengan diambil. Ganjaran sholatnya jenengan diambil. Jenengan senang infak sodakohnya diambil. Dibagikan kepada siapa? Kepada orang yang pernah kita sakiti, kita zalimi dan seterusnya. Hari ini kita punya hutang kok kemudian janin duit ning ora gelem ngelunasi. Besok pada hari kiamat pasti akan dituntut balas. Dengan cara apa? Diambil pahala puasa kita, diambil pahala sholat kita. Diberikan kepada siapa? Kepada orang yang pernah kita berhutang kepadanya dan ternyata kita tidak melunasinya. Disinilah kita butuh minta maaf supaya besok di akhirat tidak terjerumus menjadi al-muflis. Maka kita bisa petik pelajaran. Kalau kezalimannya adalah menyakiti hati orang, karena kalau kezalimannya itu adalah menjatuhkan harga diri orang, solusinya adalah minta maaf. Kepripun? Minta maaf. Tapi kalau kezalimannya berupa harta, dan yang namanya harta itu tidak harus nilainya jutaan, boten. Nilainya 5.000, 10.000, tapi ini mengambil harta orang lain dengan cara zalim, ini pun masuk kategori dosa. Contohnya, jangan sepelekan ini, contoh. Tanggal 3 Syawal, hari ketiga lebaran. Bosen banget, dahar daging. Kepengennya apa? Keluban. Bakul sayur urung dodol, golet neng pasar ora ana. Jebul nang mburi omah tanggane duwe rajek tikil godhong tela. Jenengan bruwun ngone tanggane ngarah nggo gawe kluban. Enak napa mboten? Enak napa mboten? Enak. Halal napa mboten? Wong anu ngone tanggane sementara sudah bacut masuk ke perut, solusinya gimana supaya itu menjadi halal? Tadi yang kita sampaikan, minta dihalalkan. Kalau tadi menyakiti hati orang berarti gimana? Minta maaf. Tapi kalau urusan godhong tela, minta apa? Minta dihalalkan. Bude, kula wingi niku bruwun godhong telane jenengan ning ora izin. Niki pun bacut kula tedhi, kula dahar. Tolong nggih Bude, niki sing pun mlebet teng weteng niki tolong dihalalaken. Jebul ketemu karo tangga sing madan pelit. Ya ora bisa wong godhong tela iki siki lagi larang seunting 10.000. Gimana? Kalau ternyata tetangga kita itu enggak menghalalkannya gimana? Bayar. Sekalipun harus membayar 5.000, 10.000, mending dibayar 5.000, 10.000. Kenapa? Kalau dibawa sampai mati, besok dibayarnya dengan apa?
Besok di akhirat dibayarnya dengan apa? Dengan pahala yang kita kumpulkan. Pahala sholat kita diambil, dikasihkan kepada tetangga yang kita petik daun singkongnya itu tadi. Ning nek ketemu tanggane sing apik kon, alah wong kadaran godhong telang gari nek butuh gari medhil wis ora apa-apa. Wong kowe gari dibedul karo wite sisan bengono. Selesai, itu namanya apa? Halal. Dari situ kita garis bawahi. Oh, minta maaf, minta dihalalkan itu penting. Kenapa? Kenapa? Supaya kita tidak terjerumus menjadi al-muflis. Al-muflis itu siapa? Orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut niku sinten? Tiang sing benjing teng dinten kiamat jane ganjarane pirang-pirang. Ning ternyata dia itu pahalanya habis. Karena ketika di dunia itu banyak menyakiti orang. Banyak merugikan orang. Banyak menzolimi orang. Sehingga kemudian pahalanya diambil. Diberikan kepada orang yang pernah kita sakiti, kita zalimi. Disinilah kita butuh minta maaf. Yuk kita garis bawahi. Haruskah kita minta maaf? Haruskah kita minta maaf? Harus. Kenapa? Satu, demi ketentraman batin. Dua, demi menjaga keharmonisan dan ukhuwah. Tiga, demi menghindari diri dari al-muflis. Saged dipahami? Ya. Ning sing jenenge njaluk ngapura ya kudu dengan kesungguhan, dengan keseriusan. Njaluk ngapura sing sungguh-sungguh sing serius sing kados pundi? Nah, ada syaratnya. Satu, sing jenenge wong njaluk ngapura ya kudune ngaku nek dheweke salah, mengakui kesalahannya. Wong kadang ana wong njaluk ngapura ning ora gelem ngaku salah. Yu, aku njaluk ngapura ya yu. Ning jane kayane sing salah Rika. Wong jere njaluk ngapura ning ora gelem ngaku salah. Dua, mestinya ada unsur penyesalan, menyesal. Kadang kan enggak, yu aku njaluk ngapura ya gawene ngrendengi Rika gue gitu. Ngene ngomong gawene ngrendengi Rika itu dengan wajah yang kayaknya penuh dengan kebanggaan. Bukannya kemudian menyesal ora kepenak banget, itu bukan, tapi kayaknya bangga banget. Nah, padahal mestinya gimana? Ada unsur penyesalan. Menyesal sudah menyakiti hati, menyesal sudah menuduh, menyesal sudah memfitnah dan seterusnya. Yang namanya minta maaf itu butuh diikrarkan. Diikrarkan itu maksudnya gimana? Bertemu dengan orang yang kita sakit itu tadi dan kemudian kita sampaikan bahwa kita betul-betul minta maaf. Supaya nanti terjadi islah. Oh, sing sakit hati, men sakit hatinya sembuh. Oh, sing ada ganjelan supaya ganjelannya hilang. Oh, yang ada dendam supaya dendamnya itu kemudian sirna. Dengan cara apa? Kita datang minta maaf kepadanya. Butuh diikrarkan. Ikrar itu bukan simbolis. Tapi kita yang salah, ya minta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti, kita perbuat zalim itu tadi. Nah, yang keempat, dengan tekad tidak mengulangi kesalahan lagi. Nah, inilah baru minta maaf yang sungguh-sungguh. Mau minta maaf? Mau minta maaf? Kita butuh minta maaf? Kenapa butuh minta maaf? Tadi tiga tadi. Demi ketentraman batin. Demi menjaga keharmonisan dan ukhuwah. Demi menghindari diri dari al-muflis. Oke. Poin pertama sudah kita jawab. Sekarang yang kedua. Haruskah kita itu memaafkan kesalahan orang? Nah, sekarang kita bahas dulu nih. Jangan kita jawab dulu. Haruskah kita memaafkan kesalahan orang? Begini. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin arsyadakumullah. Orang disebut pemaaf itu yang seperti apa sih? Nah, kita coba tengok dulu. Orang disebut pemaaf itu ukurannya seperti apa? Satu, orang yang pemaaf itu hatinya lapang dada, sekalipun disakiti, didalimi, dirugikan.
Gimana? Orang yang pemaaf gimana? Hati lapang dada, sekalipun disakiti, didolimi, dirugikan. Dalokna wong, dicaci maki, ya ora apa-apa. Tuku ora dibayar, ya ora apa-apa. Jere utang ning wis pirang bulan ora dibalik-balikna, ya ora apa-apa. Itu namanya orang yang lapang dada. Gampang? Gampang? Denyek, dicaci maki, gimana? Ya ora apa-apa. Ini orang yang pemaaf, orang yang pemaaf seperti itu. Dua, orang yang pemaaf itu lesannya tidak suka mencaci orang yang menyakiti dan merugikan. Tidak nyupatani bahasa Jawane. Contoh nih, contoh. Kadang kita itu cukup merasa lega ketika disakiti orang asal wis bahasa Jawane niku misuh-misuh. Kita lagi jalan di pinggir jalan, sebelahnya ada comberan. Tiba-tiba ada mobil lewat dengan kecepatan tinggi, nginjek comberan sehingga airnya nyipret ke baju kita. Saya tanya, jenengan ngucap nopo? Jenengan ngucap nopo? Alhamdulillah. Luluh. Solehah temen. Kalau orang Surabaya itu mungkin kemudian ngucap jangkrik gitu kan. Ngucapin apa? Jangkrik. Tapi anggar wong Banjar jangkrik kecilikan, biasanya lebih gede setitik. Napa? Napa? Wedus. Kucing gitu. Itu namanya mencaci maki. Nah, orang yang pemaaf itu tidak seperti itu. Dia itu disakiti, didolimi, dikecewakan, dirugikan, tidak kemudian mencaci maki orang yang telah menyakitinya. Karena ada orang yang ketika disakiti itu cukup merasa lega asal sudah misuh-misuh gitu. Sudah misuh-misuh aja. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang yang pemaaf itu tidak merencanakan balas dendam. Jadi ada orang yang ketika disakiti itu nggak balas menyakiti itu ada. Kenapa? Bukan karena memaafkan, tapi karena memang tidak berani untuk membalas. Coba kalau ibu-ibu itu seorang guru yang menyakiti dan mendolimi itu kepala sekolah, berani balas nggak? Berani balas nggak? Enggak. Nah, jenengan kepala sekolah yang menyakiti mendolimi kok kepala dinas, berani balas nggak? Nggak berani, gitu kan? Tapi nang jero hati gimana? Di dalam hati gimana? Titeni ngemben agar pensiun. Gitu. Berarti gimana? Berarti gimana? Merencanakan balas dendam. Maka orang yang seperti itu namanya belum menjadi orang yang pemaaf. Orang yang pemaaf itu tidak merencanakan balas dendam. Bahkan orang yang pemaaf itu bisa berbuat baik kepada orang yang telah mensakiti dan menzaliminya. Masya Allah. Langka ya, kayaknya wong sing kaya ge langka ya. Berat gak? Memaafkan berat gak? Gimana? Ini pemaaf kayak gini, hati lapang dada sekalipun disakiti dan dizalimi. Lesannya tidak mencaci, memaki dan tidak nyupatani. Tidak merencanakan balas dendam, bahkan siap berbuat baik kepada orang yang telah menyakitinya dan menzaliminya. Berat gak? Berat? Halo? Bisa jadi orang pemaaf bisa? Asal. Berat ini. Kenapa memaafkan itu kok berat? Nah, karena ternyata tabiat manusia itu suka membalas. Saya tidak mengatakan bahwa ini buruk, enggak, ini juga bagus. Jenengan duwe dulur kok gelem ngendong. Kita biasanya gimana? Oh, ngemben genti tak tiliki. Kayak gitu enggak? Kita diperlakukan baik, maka kita juga kepengen membalas kebaikan. Kita punya saudara datang berkunjung kok bawa oleh-oleh. Kita kepengennya gimana?
Balas. Nanti pulang juga akan tak kasih oleh-oleh. Kita itu suka membalas. Diperlakukan baik, ya kita balas orang lain dengan baik. Tapi sebaliknya, mungkin pernah saya ceritakan. Jenengan kok dibandem kerikil sejempol, kepenginnya balas kerikil sejentik nopo sejempol? Sejentik nopo sejempol? Kepenginnya balas karo watu sekepel. Makanya memaafkan itu berat. Kenapa? Bertentangan dengan tabiat kita yang suka membalas. Memaafkan itu berat. Belum lagi kebanyakan orang itu khawatir kalau memaafkan itu nanti jatuh wibawanya, jatuh kemuliaannya. Aku wong lanang kon ngapurani wong wadon. Ora sudi. Monggo sih, di mana kemuliaan saya? Di mana wibawa saya? Aku pimpinan kon ngapurani anak buah. Lah nanti di mana wibawa saya? Di mana kemuliaan saya? Khawatir jatuh wibawanya, jatuh kemuliaannya. Kebanyakan orang itu enggan memaafkan, khawatir dianggap lemah dan diremehkan. Seperti itu. Maka kalau tadi ditanya, haruskah kita memaafkan kesalahan orang lain? Maka kita jawab, tidak harus. Tapi memaafkan adalah kemuliaan. Gimana? Memaafkan adalah kemuliaan. Kita coba renung ini, surat Asy-Syura ayat 40. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Jadi di dalam Islam itu boleh orang diperlakukan buruk, balas buruk itu boleh. Ini namanya hukum kisos. Orang yang mematahkan tangan, balasannya dipatahkan tangannya. Orang yang membutakan mata, balasannya dibutakan matanya. Orang yang menumpahkan darah, balasannya apa? Ditumpahkan darahnya. Itu namanya hukum kisos. Makanya kadang kalau kerja di Arab, misalnya dari supir, ternyata kecelakaan, nabrak orang sampai meninggal. Balasannya apa? Nyawa dibayar nyawa. Seperti itu. Artinya sebenarnya di dalam Islam itu boleh. Suatu kejahatan, keburukan dibalas dengan keburukan. Nanti pakai proses peradilan, tidak kemudian kita asal membalas, enggak. Ada proses peradilannya. Tapi, ada tapinya nih. Faman afa wa aslaha, sinten tiange kok gelem ngapurani, sinten tiange kok gelem berbuat baik. Disakiti, dizolimi, tidak membalas dengan perkara yang menyakitkan dan tidak membalas dengan menzalimi orang. Bahkan dia bisa berbuat baik kepada orang yang telah menyakiti dan menzaliminya, fa ajruhu 'alallah. Maka pahalanya atas tanggungan Allah. Artinya apa? Sebenarnya membalas buruk dengan buruk itu boleh, tetapi memaafkan adalah kemuliaan. Bisa dipahami? Saged dipahami? Jadi gimana? Haruskah kita memaafkan kesalahan orang? Haruskah kita memaafkan kesalahan orang? Tidak harus. Tapi orang yang mulia, dia suka memaafkan kesalahan orang lain. Nah, itu yang kita maksud. Sekarang mari kita coba tengok, apa sih keutamaannya, apa sih kemuliaannya kalau kita menjadi orang yang pemaaf. Harapannya nanti sekalipun memaafkan itu sesuatu yang berat, ketika kita itu tahu kemuliaan dan keutamaannya, kita siap berjuang. Siap melawan egoisme kita. Ya, untuk berusaha memaafkan kesalahan orang yang menyakiti dan menzalimi kita. Kenapa? Karena orang yang pemaaf itu sedemikian mulia. Nah, sekarang mari kita coba tengok. Apa sih kemuliaan orang yang pemaaf? Satu ini. Pemaaf itu ciri khususnya orang yang bertakwa. Ini satu. Gimana?
Gimana? Pemaaf itu ciri khasnya atau tanda khusus orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu mesti pemaaf. Kalau kita kok ternyata mudah membalas keburukan orang dengan keburukan, mudah mendendam, mudah ganjel, berarti bisa jadi kita belum masuk kategori orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu pemaaf. Makanya kalau kita tengok di dalam surat Ali Imran ayat 134, Allah Ta'ala sebutkan, ini tandane wong takwa niki. Wal kadiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Wal afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Ini tanda khusus orang bertakwa. Kalau baca ayat ini, saya senantiasa teringat dengan kisahnya Khalifah Harun ar-Rasyid ini. Jadi begini, mungkin ibu bapak pernah atau mendengar kisah ini. Suatu saat Khalifah Harun ar-Rasyid itu kedatangan tamu kenegaraan penting. Karena seorang khalifah, kepala negara ya, kedatangan tamu kenegaraan penting. Pas sedang ngobrol dengan tamu itu, pembantunya itu datang sambil membawa minuman. Dilalah. Unjukane niku wutah teng agemanipun tamunipun niku wau. Minumannya itu tumpah ke baju tamu kenegaraannya Khalifah Harun ar-Rasyid. Spontan Khalifah Harun ar-Rasyid itu karena merasa dipermalukan oleh pembantunya, diwirangke di hadapan tamu kenegaraan penting, spontan wajah beliau itu kemudian merah tanda marah. Coba bayangkan, Pak Bupati rawuh teng daleme jenengan. Kebetulan kita punya pembantu bawa minuman, malah unjukane niku wutah teng agemanipun Pak Bupati. Jenengan pripun? Jenengan pripun? Izin wirang di hadapan Pak Bupati, sehingga mungkin kita itu marah dengan pembantu kita. Kebetulan ini pembantunya Khalifah Harun ar-Rasyid itu seorang pembantu dari Andalusia, Spanyol. Karena dia itu termasuk orang yang cerdas. Begitu melihat Khalifah Harun ar-Rasyid itu wajahnya itu merah tanda marah, dibacakan surat Ali Imran ayat 134 ini. Dibaca ke ayat niki. Wal kadiminal ghaidha. Orang yang bertakwa itu orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Dia bilang kepada Khalifah Harun ar-Rasyid seperti itu. Masya Allah, ini hebatnya Khalifah Harun ar-Rasyid. Begitu dibacakan sepotong ayat ini, wajah beliau yang tadinya itu merah tanda marah, langsung normal, spontan kembali seperti semula. Marahnya itu langsung redam. Coba kalau kita lagi jengkel, kok kemudian dibacain ayat-ayat Al-Quran, kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Kayaknya tambah jengkel gitu ya, berisik gitu kan, malah diberisik-berisik lah gitu kan, karena kita dibacain Quran mungkin kayak lagi diruqyah, sehingga jinnya semakin marah kan kayak gitu. Ini orang bertakwa dibacakan sepenggal ayat saja, langsung merubah dirinya yang tadinya marah itu menjadi kemudian lerem lagi. Wal kadhiminal ghaidha. Orang yang bertakwa itu orang yang bisa menahan amarahnya. Pembantunya cerdas, dilanjutkan ayatnya. Wal afina 'anin nas. Wahai Amirul Mukminin, orang yang bertakwa itu orang yang bisa memaafkan kesalahan orang. Pembantunya itu khawatir, jangan-jangan Khalifah Harun ar-Rasyid tidak marah tapi tidak juga memaafkan. Karena belum tentu, orang tidak marah itu belum tentu memaafkan. Maka kemudian Khalifah Harun ar-Rasyid pun kemudian menjawab, wahai pembantu, tenang saja. Saya tidak marah dan kamu saya maafkan. Pembantunya cerdas, dihabiskan ayat ini. Wallahu yuhibbul muhsinin. Wahai Amirul Mukminin, Allah suka loh kepada orang yang mau berbuat kebajikan. Khalifah Harun ar-Rasyid yang langsung mudeng, wahai pembantu, saya tidak marah, kamu saya maafkan, gajimu tak undake. Padahal nggawa wedang ben apa? Wutah, malah orang dipecat, malah kepripun? Gajinya munda. Orang yang pemaaf seperti itu. Bisa nggak kita jadi orang yang kayak gitu?
Disakiti, didolimi, dikecewakan, kita tidak marah, kita maafkan, bahkan kita bisa berbuat baik kepadanya. Bisa nggak? Kayaknya angel ya, abot ya. Masya Allah. Makanya tadi, oh kalau kita menjadi orang yang permaaf, berarti sebenarnya kita sudah memiliki salah satu tanda, tanda khususnya orang yang bertakwa. Ini satu. Yang kedua, kalau tadi kita khawatir memaafkan itu mbok nanti jadi kehilangan wibawa, jatuh kemuliaan kita, justru Nabi SAW itu bersumpah orang yang pemaaf akan tambah wibawa, tambah mulia. Ada satu hadis di dalam tafsir Ibnu Katsir ini. Nabi SAW bersabda seperti ini. Salasun uksimu alaihinna. Ada 3 perkara yang mana aku bersumpah tentangnya. Nabi sampai bersumpah. Bersumpah bahwa 3 perkara ini pasti benar. 3 perkara itu apa saja? 1, beliau bersumpah. Mana kosot malun min sodakoh. Saya bersumpah harta tidak akan berkurang dengan sodakoh. Ini poin 1. Menurut Nabi, naik kulo panjenengan infak sodakoh itu tidak akan mengurangi harta kita. 2, beliau bersumpah, wa mazadallahu abdan bi'afin ila izan. Tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba yang mau memaafkan kesalahan orang lain, kecuali Allah akan tambah wibawanya, Allah akan tambah kemuliaannya. 3, wa man tawaddu'a lillah rafa'ahullah. Siapa yang tawaduknya karena Allah. Siapa yang berendah hati, rendah hatinya karena Allah, rafa'ahullah. Justru Allah akan mengangkat derajatnya. Nah, poin yang sedang kita bahas seperti poin yang kedua. Orang yang pemaaf tidak akan kehilangan wibawa, orang yang pemaaf tidak akan jatuh kemuliaannya. Bahkan Nabi sampai bersumpah, Allah tidak akan menambah kepada seorang hamba yang mau memaafkan kesalahan orang, kecuali akan ditambah wibawanya, ditambah kemuliaannya. Masya Allah. Kita kok mau memaafkan kesalahan tetangga, maka kita akan lebih mulia, lebih wibawa dalam pandangan tetangga tadi. Kita kok mau memaafkan kesalahan istri, maka suami yang seperti itu akan lebih mulia, wibawa dalam pandangan istrinya. Kita atau pemimpin kok mau memaafkan kesalahan anak buah, maka pemimpin yang seperti itu akan tambah wibawa, tambah kemuliaannya di dalam pandangan anak buahnya. Karena menurut Nabi, wa mazadallahu abdan bi'afin ila izan. Tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba yang memberi maaf, kecuali Allah akan tambah kemuliaannya. Ini yang kedua. Makanya gak usah khawatir, memaafkan tidak akan jatuh wibawa, memaafkan tidak akan kehilangan kemuliaan. Yang ketiga, ternyata sifat pemaaf ini termasuk di antara sifat yang akan mengantarkan seorang hamba ke surga. Jadi, sekalipun ada orang yang mungkin tidak banyak amal kebaikannya, tapi kalau memiliki sifat pemaaf, orang ini dijamin untuk masuk surga. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dohaq. Hadis ini juga ada di dalam tafsir Ibnu Katsir. Surat Al-Baqarah ayat 2 itu. Di sana disebutkan, kana ida yaumal qiyamati nada munadin. Kelak pada hari kiamat itu akan ada pengumuman. Isi pengumumannya apa? Ini. Ainal afuna anin nas. Mana nih orang-orang yang memaafkan kesalahan orang? Halumu ila rabbikum. Pergilah menuju Tuhanmu. Wahudu ujurakum, ambillah pahalamu. Jadi orang pemaaf itu besok akan disuruh, ayo pergi kepada Tuhanmu, ambil pahalamu. Bahkan kemudian diumumkan, wa haqqun ala kulli imri'in muslim idal afa ayathulal jannah. Wajib bagi seorang muslim asal mau memaafkan kesalahan orang, wajib baginya untuk masuk surga. Masya Allah. Mungkin masih ingat ya, saya pernah ceritakan itu. Jadi suatu saat ketika Nabi itu sedang berkumpul dengan para sahabat itu,
tiba-tiba beliau itu bersabda, sebentar lagi kalian akan melihat calon penghuni surga. Maka para sahabat kemudian penasaran betul, nunggu-nunggu siapa ini yang dikabarkan menjadi calon penghuni surga. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki, mukanya itu basah karena baru saja berwudu hendak menunaikan sholat. Cuma karena bukan dari kalangan sahabat yang ternama, peristiwa ini kemudian berlalu begitu saja tanpa ada orang yang memperhatikan. Jadi orangnya itu tidak terperhatikan oleh sahabat yang lain. Keesokan harinya ketika Nabi itu sedang berkumpul lagi dengan para sahabat, kembali beliau itu bersabda, sebentar lagi kalian akan melihat calon penghuni surga. Maka para sahabat kemudian juga nunggu-nunggu sambil penasaran siapa yang muncul itu. Lagi-lagi masuk sosok laki-laki yang kemarin dengan kondisi yang sama. Wajahnya basah karena baru saja wudhu, hendak menunaikan sholat. Tapi kembali belum terperhatikan. Sehingga peristiwa ini lewat begitu saja. Nah, di hari yang ketiga, ternyata ketika Nabi berkumpul lagi dengan para sahabat di masjid, kembali beliau bersabda, sebentar lagi kalian akan melihat calon penghuni surga. Wah, kali ini sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As itu sangat perhatian. Gatek ke betul, siapa yang masuk ke masjid? Ternyata yang masuk ke masjid itu laki-laki yang kemarin itu tadi, yang wajahnya basah karena baru saja berwudu hendak menunaikan sholat. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As itu kemudian bilang, wah saya harus tahu orang ini rumahnya di mana, namanya siapa, amalnya apa. Kok 3 hari berturut-turut dikabarkan oleh Nabi sebagai calon penghuni surga. Sepulang dari masjid itu kemudian dikuntit sama Abdullah bin Amr bin Al-As. Diikuti nih, pulang kemana nih? Begitu tahu rumahnya, gombengi, aku tak bertamu. Maka betul, malam harinya Abdullah bin Amr bin Al-As itu dodok-dodok ke rumah orang ini, kemudian nembung, Tuan, saya lagi ada masalah nih dengan keluarga. Boleh nggak saya nginep di rumah Anda? Alasannya gitu. Ternyata orang tadi kemudian bilang, oh silahkan, Anda nginep di rumah saya, nggak apa-apa. Sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya apa? Pengen tahu orang ini punya amal apa sehingga kok dijamin dengan surga. Ternyata begitu diamat-amati, orang ini begitu pulang dari sholat isya berjamaah, orang ini kemudian makan malam. Habis makan malam kemudian masuk ke kamar. Tidak keluar kecuali setelah adzan subuh. Gak ada aktivitas zikir, gak ada baca Quran, apalagi tahajud. Begitu pulang sholat subuh, orang ini makan kemudian berangkat bekerja. Tidak ada aktivitas puasa sunnah. Hari kedua diamati juga sama. Sepulang sholat isya makan malam. Habis makan malam masuk ke kamar. Tidak keluar kecuali setelah adzan subuh. Begitu adzan subuh kemudian sholat subuh. Dia pulang kemudian sarapan pagi dan berangkat bekerja. Lagi-lagi tidak ada tahajud, tidak ada puasa sunnah. Hari ketiga juga sama. Sehingga Abdullah bin Amr bin Al-As itu semakin penasaran. Nah, setelah 3 hari, maka Abdullah bin Amr bin Al-As itu kemudian pamitan. Tuan, saya sudah 3 hari nginep di rumah Anda. Sebenarnya saya tidak ada masalah dengan keluarga saya. Saya itu nginep itu sebenarnya begini. Nabi itu mengabarkan bahwa Anda itu calon penghuni surga. 3 hari berturut-turut Nabi itu mengabarkan bahwa Anda itu calon penghuni surga. Saya jadi pengen tahu, jenengan janin duwe amal apa. Orang itu kemudian dengan rendah hati mengatakan, ya jenengan sudah melihat, saya bukan ahli tahajud, saya bukan ahli puasa sunnah. Mirip kita ya? Mirip kita enggak? Berarti kita calon penghuni surga, orang tahu tahajud, orang tahu puasa sunnah. Orang itu juga bilang gitu, saya ya seperti ini, cuma kalau saya ngelilir di malam hari, ngelilir ya, ketika ngelilir itu ternyata dia itu sambil donga. Donganya apa? Begini doanya, ya Allah, tolong jadikan orang yang hari ini menyakiti saya, mendolimi saya, merugikan saya, mengecewakan saya. Tolong itu dicatat sebagai sodakoh saya untuk orang itu ya Allah. Bisa dipahami nggak doanya? Masya Allah, ini doa orang hebat ini. Dia disakiti, didolimi, kemudian tidak mendoakan buruk. Bahkan doanya tadi, ya Allah tolong catat itu sebagai sodakoh saya untuk orang itu tadi. Sehingga nggak ada ganjelan, nggak ada rasa dendam di dalam dirinya. Maka kata Abdullah bin Amr bin Al-As, ini yang membuat Anda itu dijamin surga.
Berapa banyak orang yang kemudian ahli tahajud, ahli puasa sunnah, tapi ternyata mudah ganjel dengan ucapan orang, mudah sakit hati dengan ucapan orang, mudah nyupatani ketika disakiti atau dizalimi. Padahal ahli tahajud, padahal ahli puasa sunnah, tapi ternyata mudah mendendam. Ini ada orang yang sangat pemaaf, layak dijamin dengan surga. Coba kalau kita arep badan direwangi nabung wis nganti setahun kepengin duwe kelambi anyar. Begitu perpegan hasil tabungannya digawa teng pasar. Tuku kelambi ditutuk regane larang. Bareng nang omah dibuka kelambine ana sing suwek. Jenengan rasane kepripun? Rasane kepripun? Kecewane pol. Malam harinya kemudian saking kecewane dongane kepripun? Ya Allah, kayak bakule jan kurang ajar banget. Bangkrutkan dagangannya ya Allah. Timpakan stroke kepadanya ya Allah. Kita mungkin mendoakan keburukan. Ini ada orang yang disakiti, didolimi, tidak mendoakan keburukan orang kepada orang yang menyakiti. Bahkan dia memaafkannya. Maka orang itu layak masuk surga. Masya Allah. Artinya kita juga sama. Kita mungkin bukan ahli tahajud, kita mungkin bukan ahli puasa sunnah. Tapi kalau jiwa kita itu lapang dada, sekalipun disakiti, didolimi orang, berarti kita sudah memiliki sifat yang dengannya bisa mengantarkan kita menuju ke surga. Ini yang ketiga. Yang keempat, orang yang pemaaf bahkan layak masuk surga di tempat, di derajat yang paling tinggi. Disebutkan ini. Nabi SAW bersabda, Man saro ayusrafallahul bunyan, siapa yang kepengen bangunan istananya dibaguskan, wa turfa'ulahu darajat, siapa yang kepengen ditinggikan derajatnya, maka kata Nabi, fal ya'fu aman dolamahu, maafkan orang-orang yang menyakitinya atau mensaliminya. Dua, wa yu'ti man haromahu, beri bantuan kepada orang yang enggan membantu kita. Wa yassil man qata'ahu, sambung orang yang memutus persaudaraan dengan kita. Orang yang bisa berbuat tiga perkara ini, kelak istananya akan dibaguskan dan ditinggalkan derajatnya di surga. Tapi ya ini memang berat. Kita disakiti, didolimi, dikecewakan, kita maafkan. Ada orang yang nggak mau membantu kita, suatu saat orang itu butuh, kita tetap saja mau membantu kepadanya. Kita punya saudara yang nggak mau berkunjung, kita mau mengunjunginya. Orang yang semacam itu kelak akan dibaguskan bangunannya, ditinggikan derajatnya. Dari sini ibu-ibu, maka orang yang pemaaf tadi sudah memiliki tanda di antara tanda khusus orang yang bertakwa. Orang yang pemaaf akan ditambah wibawa dan kemuliaannya. Orang yang pemaaf berarti dia memiliki salah satu sifat yang dengannya bisa mengantarkannya ke surga. Orang yang pemaaf bahkan akan dimasukkan ke dalam surga dengan derajat yang tinggi. Nah, sekarang kesimpulannya, haruskah kita minta maaf dan memaafkan? Jawabannya gimana? Yang pertama dulu, haruskah kita memaafkan, minta maaf? Kenapa harus minta maaf? Kenapa? Minta maaf adalah kebutuhan supaya hati tentrem, supaya kemudian terjadi harmonis dan ukhuwah, supaya kita tidak terjerumus menjadi al-muflis. Haruskah kita memaafkan kesalahan orang? Tidak harus, karena memaafkan adalah kemuliaan. Maksudnya gimana? Kalau kita kepengen ada tanda takwa di dalam diri kita, maka maafkanlah orang yang menyakiti kita. Kalau kita kepengen ditambah wibawa dan kemuliaannya, maka maafkanlah orang yang mengecewakan kita. Kalau kita kepengen memiliki sifat di antara sifat calon penghuni surga, maka maafkanlah orang yang mensalimi kita. Kalau kita kepengen derajatnya tinggi di surga, yuk kita jadi orang yang pemaaf. Siap? Siap? Ya. Inilah kaji kita di kesempatan sore hari ini, sudah kita simpulkan. Kita butuh minta maaf. Kita butuh memaafkan karena kita menghendaki kemuliaan. Makanya yuk sifat yang indah ini kita lestarikan, tidak cuma di bulan Syawal saja. Siap? Siap? Insya Allah. Dari situ Bapak Ibu mungkin dalam perjalanan kita bermajelis,
banyak di antara tutur kata kami yang kurang berkenan atau mungkin ada singgungan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Siap memaafkan? Insya Allah semoga Allah Ta'ala limpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Dan tidak telat karena ini masih di bulan Syawal, kami pun mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah Bapak Ibu kita semua diterima oleh Allah Azza wa Jal dan kita masuk di bulan Syawal sudah dengan gelar takwa. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja dulu karena ini sudah cukup sore, mungkin ada yang harus bersiap untuk berbuka puasa. Dari kami demikian, ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari diri kami pribadi. Monggo kita pungkasi kanti doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.